Halo Scholarmate, jumpa lagi di video TPS bersama Kak Ircas. Nah, di video kali ini kita membahas penalaran matematika mengenai aljabar yang bagian kedua, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Oke, kita belajar di video kali ini untuk memahami bentuk soal persamaan dan pertidaksamaan fungsi aljabar ya dalam ujian PTN. Oke, misalkan seperti apa sih contohnya? Contohnya itu seperti ini. Ya, kadang nggak langsung ada aljabarnya, tapi biasanya ada dalam bentuk soal cerita. Nah, contoh seperti ini. Di suatu toko buku, Budi dan Iwan belanja perlengkapan sekolah. Budi membeli sekian alat tulis, harganya sekian. Iwan beli sekian. Nah, nanti biasanya ditanyain berapa banyak bukunya atau banyak pensilnya, harganya masing-masing. Oke, apa aja persamaannya? Contohnya pertama, persamaan linear. Apa aja yang kalau linear bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah AX tambah B sama dengan C. Cara pengerjaannya gimana? Yang pertama, itu kumpulkan. Ya, kumpulkan yang ada variabelnya. Yang ada variabel itu di kiri. Nah, yang konstantanya atau yang tanpa variabel di sebelah kanan. Ya, yang variabel di kiri, yang konstanta sebelah kanan. Udah, seperti itu aja. Terus kalau untuk persamaan kuadrat, bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Biasanya seperti itu. Kalau kanannya nggak 0 berarti ubah semua ke ruas kiri. Nah, pengerjaannya gimana kalau untuk persamaan kuadrat? Yaitu yang pertama bisa menggunakan teknik faktorisasi. Bisa juga dengan rumus ABC, di mana rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu aja. Kemudian bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan biasanya U per V ya, sama dengan C misalkan. Ya mudahnya apa? Mudahnya kali silang aja. Ya, kali silang, tapi jangan lupa ada catatannya. Catatannya apa? Yang perlu diperhatikan, V-nya di sini atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau akar biasanya akar U, misalkan sama dengan V gitu. Nah, ini gimana pengerjaannya? Kita kuadratkan aja. Kuadratkan. Nah, tentu jangan lupa, Kak, setelah kita kuadratkan, syarat dari akar adalah yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Berarti U-nya harus besar sama dengan 0. Kemudian, kalau pertidaksamaan. Pertama, pertidaksamaan linear. Mungkin sebenarnya sama aja ya untuk persamaan dan pertidaksamaan ngerjainnya. Paling di sini yang agak sedikit beda ya. Kalau misalkan AX ya sama dengan B, nah paling mencari X-nya kan untuk pertidaksamaan kebalik. Nah, jadi di sini misalkan lebih besar ya. Lebih besar kalau misalkan kita buat sama dengan X-nya kan sama dengan B per A. Nah, ini bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung A-nya. Nah, kalau misalkan A-nya positif ya, nah ini ngikutin aja X-nya lebih besar dari B per A. Tapi kalau A-nya negatif, maka X-nya kurang dari B per A alias tanda di sini berubah ya. Tanda berubah untuk koefisien X-nya itu negatif. Kemudian kalau kuadrat bentuknya kan AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar atau lebih kecil dari 0 ya. Nah, gimana ngerjainnya? Pertama kita coba ubah menjadi faktorisasi X min X1 kali X min X2. Lebih besar atau lebih kecil dari 0 tergantung soal. Nah, jawabannya gimana, Kak? Di sini yang pasti harus kita pastikan di sini, koefisien X kuadrat ini harus positif dulu, biar enak aja. Nah, kalau udah positif, enak. Jawabannya tinggal begini. Kalau yang ditanya lebih kecil dari 0, maka jawabannya X-nya di antara X1 sama X2. Kalau
tanda pertidaksamanya lebih dari 0, jadi X-nya lebih kecil dari X1, atau X-nya lebih besar dari X2. Tinggal gitu aja. Kemudian, kalau pecahan, nah sama aja sebenarnya. Mungkin kita samakan penyebut ya. Kalau tadi kan di persamaan kita tinggal kali silang aja. Nah, mungkin ini kali silang tapi penyebutnya tetap ada. Jadi kita samakan penyebut. Ya, samakan penyebut aja. Samakan penyebut. Habis itu tinggal diubah seperti linear atau kuadrat begitu ya. Kemudian kita bisa buat dengan garis bilangan. Garis bilangan. Tapi jangan lupa V-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalkan bawahnya ada misalkan X tambah 1 per X min 2. Lebih besar sama dengan 0. Kalau di garis bilangan berarti kan X-nya min 1 sama 2 ya. Nah yang 2 ini nggak boleh pakai sama dengan, yang 1 pakai sama dengan boleh. Nah kalau lebih besar kan ke sini. Ke kanan ke kiri gitu ya. Maka di sini X-nya lebih kecil sama dengan min 1 atau X-nya lebih besar nggak pakai sama dengan 2. Begitu. Kemudian kalau akar kurang lebih sama seperti persamaannya. Jadi pertama kita kuadratkan ya agar yang akarnya hilang. Gitu ya. Kemudian jangan lupa misalkan tadi bentuknya akar U lebih besar dari A atau lebih kecil ya. Berarti U-nya harus besar sama dengan 0. Kemudian ada sistem ya. Jadi kadang persamaan ada yang 2 variabel misalkan 2 variabel itu kita diminta mencari X-nya berapa atau Y-nya berapa. Ada sistem persamaan, ada juga sistem pertidaksamaan. Nah, nyarinya gimana? Untuk sistem persamaan bisa kita kerjakan dengan metode substitusi atau eliminasi atau campuran dari keduanya. Nah, untuk pertidaksamaan sama paling bisa kita buat yang pertama adalah garis ya. Pertama buat garisnya di koordinat. Nah, kemudian kita buat daerahnya. Misalkan nih, daerahnya. Misalkan 2X tambah 3Y lebih besar dari 6. Nah, berarti gimana? Pertama, kita buat garis di koordinatnya. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? 6 bagi 3. Langsung ini 6 bagi depannya Y 3 ya, yaitu 2. Jadi 0,2. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? 6 bagi 2, yaitu 3. 3,0. Kita hubungkan di koordinat. 0,2 di sini, 3,0 di sini. Nah, hubungkan. Kita hubungkan garisnya. Jepret. Nah, habis itu daerahnya. Kita tinggal uji titik. Ya, uji titik. Misalkan yang gampang aja titiknya 0,0. Cek bener nggak? Bener nggak lebih dari 6? Nah, 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Bener nggak lebih dari 6? Ternyata salah. Ya, berarti tidak ke 0,0, melainkan ke luarnya, ke kanannya. Itu contohnya. Yuk kita lihat contoh soalnya yang pertama. Nah, ini. Di suatu toko buku, Budi dan Iwan belanja perlengkapan sekolah. Nah, seperti yang ada di awal ya. Nah, kalau Andi ingin membeli 5 buku tulis dan 4 buah pensil yang sama, dan ia membayar dengan selembar uang 50.000, maka Andi akan menerima kembaliannya berapa? Nah, yuk kita lihat sama-sama. Berarti di sini kita misalkan aja, ya, untuk buku tulis, itu kita misalkan sebagai X variabelnya, terus pensil, kita misalkan sebagai Y. Yang pertama ada si Budi. Si Budi ada 3X tambah 5Y sama dengan 27.000. Kakak hilangkan ribunya aja.
Kemudian Iwan. Iwan membeli apa? 4 buku tulis, 4X tambah 2 buah pensil, 2Y. Sama dengan 22.000. Nah, kita bisa mencari X sama Y-nya dulu nih. Nah, boleh, atau kalau mau langsung mencari 5X tambah 4Y itu juga boleh. Ya kan, di sini si Andi, ya Andi ingin membeli 5X sama 4Y. Nah, itu harganya berapa? Gitu. Kita bisa nyari X-Y-nya dulu atau bisa langsung. Tapi kebetulan soal ini agak sulit untuk nyari langsung. Paling kita cari X sama Y-nya dulu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan metode eliminasi? Eliminasi. Misalkan yang Budi kita coba kali berapa? Nah, di sini ada 3, 4. Budi kita kali 4 semuanya. Jadinya 12X tambah 20Y sama dengan 108. Terus yang Iwan, misalkan kita kali 3 ya. Jadinya 12X tambah 2 kali 3, 6Y. Sama dengan 22 kali 3, 66. Kita tinggal kurangin ya. Nah, 12X-nya hilang, kurangin 14Y sama dengan 42 ya. Berarti Y-nya 42 bagi 14 yaitu 3. Kita substitusi ke atas untuk nyari X-nya. Terserah ke Budi apa ke Iwan. Misalkan kita substitusi ke Iwan. Berarti 4X tambah 2Y. 2 kali 3 sama dengan 22. 2 kali 3 itu 6. Pindah berarti 4X. 22 kurang 6. Itu 16. Dapat X-nya 16 bagi 4 itu 4. Ya. Nah, kita cari nih sekarang si Andi. Nah, si Andi 5X tambah 4Y. Berarti 5 kali 4 tambah 4 kali 3. Berapa tuh? 20 tambah 12. 32.000 ya. Nah, bayarnya kan 50.000. Nah, kembalinya berapa? Tinggal kurangin. 50.000 kurang 32.000. Dapat kembaliannya adalah 18.000. Gampang ya? Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.